yang kami hormati rekan-rekan guru dari SDN Maluku dan TDN yang hebat, kami semua mengagunkan. Dan yang pertama, selamat datang di kami di ruangan yang RSSSS, ruangan yang sangat sederhana sekali, Pak. Beginilah yang kami sebutkan. Dan juga semoga dalam pertemuan ini nanti akan bisa membawa berkah baik dunia pun akhirat. Jadi dua poin nanti akan semoga akan bisa diikuti material dengan baik. Yang pertama, pembahasan tentang budaya positif yang ada yang sudah ditugas dari Pak Bapak kode 1. Dan yang kedua, nanti kita sharing sama-sama untuk bagaimana caranya supaya kita saling mudah untuk menjadi calon IGP. Dan saya mengharapkan sekali Bapak Ibu untuk panjenengan sami ada motivasi diri. Ada motivasi diri dalam pendaftaran IGP nanti. Untuk diseminasi atau penugasan tugas dari Pak Gatot nanti apa, monggo Pak Gatot, dan sebenarnya ini sing punya hajat SDN Jogja diwakili Pak Gatot. Sekali lagi terima kasih, selamat menimba saling menimba ilmu. Jelas Bapak Ibu nanti sebagai penerus kami untuk melanjutkan bagaimana baiknya pendidikan di sana. Itu Bapak Ibu dari kami, selamat belajar dan semoga semuanya akan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya di bidang pendidikan. Dari kami hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak, walaupun dalam undur diri untuk meneruskan karya. Oke?
kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tugas 1.4, yaitu pengibasan modul budaya positif. Sebelumnya, tugas modul 1.4 budaya positif ini, baiklah Bapak Ibu, kita segera mulai. Di sini saya mohon maaf, bukannya saya ingin menggurui penjenengan semua, bukan, tetapi di sini kita sifatnya sharing, berbagi. Jadi nanti pengalaman saya dan pengalaman Bapak Ibu nanti bisa dijadikan satu, diambil yang terbaik, bisa diberikan kepada anak didik kita. Yang jelas, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini memang luar biasa sekali ilmunya. Jadi cara kita mengajar nanti pasti dengan berubah total. Jadi kalau sebelumnya kita itu hanya berpusat pada pengajar atau pendidik, tetapi ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini semuanya totalitasnya berpusat pada anak. Kita harus pandai-pandai mencari inovasi pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi intinya di program guru penggerak ini mengajarkan kita untuk menjadi pendidik atau pembelajar yang berpusat kepada anak. Jadi tidak berlaku lagi menggunakan metode yang lama, yaitu metode ceramah atau LKS gitu ya. Di modul 1.4 budaya positif ini, mungkin dari judulnya Bapak Ibu sudah tahu apa makna dari budaya positif. Kira-kira ada yang sudah tahu artinya atau arahnya atau maknanya budaya positif? Mungkin ada yang sudah bisa tahu maksudnya kemana arahnya budaya positif itu. Sebenarnya gini Bapak Ibu ya, budaya positif itu tanpa kita sadari setiap hari itu sebenarnya sudah kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Cuma gak ngerti, oh iki to mayare jenenge budaya positif. Sebelum memasuki ke sana, berikut ini adalah makna budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dari makna ini sebenarnya kita sudah bisa memahami, dan tanpa sadar sebenarnya kita juga sudah melakukannya setiap hari selama ini. Contohnya di pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin kita sadari ada beberapa anak atau banyak anak didik kita itu yang sudah bisa berpikir kritis. Terus mungkin di sekolah-sekolah itu sudah kita ajarkan tentang rasa hormat kepada guru. Contohnya mungkin ketika mereka datang ke sekolah, bapak ibu guru ada yang berdiri di depan pintu gerbang, sepedanya dituntun, kemudian saling dulu, menyapa, memberi salam, itu kan sebenarnya sudah kita kerjakan. Cuma ya itu tadi belum tahu aja kalau itu termasuk budaya positifnya. Kemudian bertanggung jawab itu juga sebenarnya kita sudah memberikan pembelajaran kepada anak didik kita untuk bertanggung jawab. Banyak sekali kegiatannya, contohnya kita menunjuk anak untuk menjadi seorang ketua kelas atau ditunjuk untuk
melakukan piket, itu kan pembelajaran yang bertanggung jawab. Itu tentang makna budaya positif, sekilas tentang budaya positif. Berikutnya yaitu yang diharapkan dari kegiatan pengibasan ini, kita akan menuju sebuah paradigma baru dalam pembelajaran. Perubahan paradigma ini nanti kita awali dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik, budi pekerti. Tugas guru hanya menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman, dan terakhir berpihak pada anak. Sekilas saya jelaskan sedikit saja mengenai maksud dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu. Dari kata bukan tabula rasa itu adalah sebuah kertas putih itu ya. Nanti kita tidak bisa memaksa anak itu tulisannya seperti maunya kita, maunya mendidik, maunya mengajar. Tapi anak itu tetap menulis dengan gayanya sendiri, dengan bakatnya sendiri. Dan anak itu ketika lahir dia mempunyai kodrat alam. Nah, kodrat alam itu tidak bisa kita paksa. Maksudnya kita paksa, kowe kudu dadi tentara, kowe kudu dadi apik, kowe kudu dadi ini, kowe kudu begini begitu. Itu kita tidak bisa mengerjakannya. Yang bisa kita kerjakannya itu kita itu hanya menuntun. Jadi selama ini kalau kita itu pernahkah kita teringat Bapak Ibu ketika berada di kelas meminta anak untuk mengerjakan sesuatu yang dipaksa. Maksudnya begini, anak tersebut sebenarnya nggak bisa matematika, tapi secara tidak langsung wis ndang begini iso. Nah, dari kalimat butuhe iso itu sebenarnya sudah tidak dibenarkan. Jadi kita hanya memberikan nuntun. Dan menuntun kita memberikan pembelajaran yang mengarah menuntun, tidak boleh memaksa. Kemudian guru ibarat petani itu maksudnya kita kita ibaratkan di sebuah area pertanian. Guru itu adalah petaninya. Kemudian anak itu ibarat biji jagung atau biji padi. Kalau kita lihat seperti itu, kita bayangkan di pertanian, apakah mungkin Pak petani itu bisa merubah biji jagung menjadi biji kedelai, atau dari padi menjadi jagung? Kan tidak mungkin. Nah, yang bisa dilakukan Pak petani itu bagaimana? Memupuk, mengairi, terus menyemprot tanamannya agar si tumbuhan padi itu semakin besar dan berbuah. Nah, tugas kita yaitu ibaratnya kita itu sebagai petaninya, anak didik itu sebagai tanamannya itu. Jadi tidak bisa kita paksa untuk menjadi jagung. Jadi tugasnya hanya menuntun. Jadi segala sesuatunya kita memberikan arahan kepada anak-anak agar menjadi baik, dengan harapan nanti pada kehidupan nyata kesehariannya anak-anak itu akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpihak pada anak, apakah
sudah kita kerjakan kepada anak-anak didik kita di kelas, yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Contohnya begini, saya sendiri ketika sebelum mengikuti CGP ini, saya sadar memang saya bukan tipikal berpihak pada anak. Saya lebih banyak ceramah dengan memberikan pembelajaran melalui buku, melalui ngambil dari laptop, dari Google, dari ini, dari itu. Sebenarnya sumber-sumber ilmu itu bisa kita pakai, cuma kita tidak boleh tidak boleh terlalu banyak memainkan perannya di situ. Taruhlah contoh seperti ini. Kemarin saya pembelajarannya itu banyak menggunakan kertas-kertas seperti ini. Jadi kita pusatkan ke anak didik. Misalkan tambah-tambahannya kelas 1, mungkin kelas 1 ini materi matematikanya penjumlahan. Terus kita ceramah terus, tidak boleh. Kita harus memberikan contoh, misalkan memakai kelereng, memakai kerikil, memakai apa, anak langsung kita taruh di depan kita, langsung kita ajari. Jumlahnya ini 5, sini 5, kalau dikumpulkan 1 menjadi 10. Jadi anak itu langsung praktek dan langsung berpusat pada mana. Dan tidak tidak main buka, ayo Recah buka LKS halaman sekian. Kalau dulu saya seperti itu, jujur saya mengakui seperti itu. Kalau tidak seperti itu saya terlalu banyak ceramah, meskipun saya menggunakan PowerPoint semacam ini, tapi saya banyak ceramahnya. Nah, menggunakan PowerPoint pun juga bisa digunakan untuk berpusat kepada anak. Ini kita tampilkan materinya sedikit, terus langsung kepada anak. Ya, diharapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada anak inilah yang diutamakan. Jadi yang diharapkan perubahan paradigmanya itu adalah student center, bukan teacher center. Betul. Mas. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kita mengarah dulu ke persiapan kita untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas tersebut, yaitu dengan mendesain atau menyusun rencana pembelajaran yang inovatif, kreatif, reflektif, dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Mungkin untuk yang inovatif, kreatif, berpihak pada murid sudah saya sampaikan di depan. Yang belum saya sampaikan yang ini, yang reflektif ini. Yang reflektif itu maksudnya setiap kali kita selesai pembelajaran, kita itu harus selalu melaksanakan yang namanya refleksi. Ya, yang direfleksi apa? Ya gurunya, ya muridnya, ya pelajarannya. Kita refleksi kepada anak-anak didik kita. Kita tanya, bagaimana anak-anak pembelajarannya hari ini yang disampaikan Pak Guru. Mungkin dari anak yang jawab, saya belum jelas Pak, menggunakan ini saya malah bingung. Mungkin anak yang satunya lebih enak demikian Pak. Kan akhirnya dari refleksi tersebut, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mendapatkan atau mencari, mendesain sebuah pembelajaran yang mereka mau. Jadi intinya kita memenuhi keinginan mereka. Mereka akhirnya dalam pembelajaran tersebut akan merasa nyaman, merasa tertarik, dan akan mengikuti pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita coba memahami dari perubahan paradigma teori kontrol.
Ilusi kontrol dari yang ditampilkan ini, contohnya yang nomor 1 langsung saja ini. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa? Ada yang mungkin sudah tahu maknanya ilusi itu bagaimana? Ilusi itu sebuah ilustrasi atau bayangan kita atau angan-angan kita. Selama ini saya ingin tanya dulu kepada penjenengan semua, apakah yang kita kerjakan itu selalu mengontrol murid? Selalu, kadang-kadang, sering, tidak pernah. Mungkin banyak seringnya ya. Saya sendiri juga begitu, sering mengontrol murid. Kemudian ilustrasi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, yang sebenarnya kita kerjakan untuk mengontrol anak itu adalah nanti itu katakanlah apa? Memaksakan kehendak guru bisa diterima oleh murid. Padahal di dalam kelas kita itu ada yang namanya diferensiasi. Anak 1 sampai anak, misalkan murid kita 10, 1 sampai 10, apakah sama? Tidak, pasti berbeda. Nah, itu yang harus kita munculkan, pembelajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana. Jadi nanti anak yang 1 dengan anak yang satunya, cara kita menanganinya itu nanti juga berbeda. Satunya mungkin di kelas 4 seperti murid saya, ada yang belum bisa nulis, kelas 4 itu belum bisa nulis. Akhirnya saya punya cara, yang lainnya saya jelaskan dulu. Yang anak ini saya ambil ke dekat meja, dituntun untuk membaca. Terus yang sering membuat ulah itu sering saya jadikan pemimpin. Saya buat kelompok, dia saya jadikan pemimpinnya. Dia biar bertanggung jawab dan tidak mengganggu temannya. Contohnya seperti itu. Gitu teman. Pertanyaan yang pemantik di atas, bisakah kita mengontrol seseorang? Dari stimulus respon dan teori kontrol bisa kita lihat di situ. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar kita berusaha memahami pandangan orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon yang selama ini kita anut mungkin. Jadi kita memaksakan anak agar sesuai dengan keinginan kita. Padahal kalau di teori kontrolnya nanti kita berusaha, hanya mampu berusaha dan mengarahkan, tidak bisa seide sependapat dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pernahkah Bapak Ibu anaknya misalnya membuat kenakalan di kelas, langsung kita judge, langsung kita hakimi, kowe sing salah, kowe kudu tanggung jawab. Padahal kalau semacam itu kan juga sudah tidak dibolehkan lagi, karena nanti apa? Semua anak itu sebenarnya punya maksud dan punya tujuan tersendiri. Mungkin ada anak itu kurang perhatian dari rumah dibawa ke kelas, akhirnya ulahnya di kelas itu dia itu minta diperhatikan lebih. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau dipaksa itu pasti akan apa ya? Banyak gagalnya daripada berhasilnya. Mungkin dia maunya karena di depan kita, kalau di luar kita Pak Guru ini, Bu Guru ini nggak ada, dia langsung balik lagi. Nah, maka baiknya nanti coba kita membuat kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti ada di belakang, saya jelaskan di belakang. Nah, cara berpikirnya yang di stimulus respon itu modelnya berpikir itu adalah ada yang menang, ada yang
salah. Jadi murid ketika dia salah, kita salahkan, dia merasa kalah. Tapi dengan teori kontrol, model berpikirnya adalah menang. Guru memberikan saran, berhasil, murid yang tadi salah merasa bersalah, bisa memperbaiki kesalahannya. Berarti dia juga menang. Maksudnya seperti itu. Nah, kembali ke disiplin. Disiplin ini tulisannya jadi sowitik nek ngucapnya ya enak, tapi nek nomorane bayu sulitnya luar biasa ini. Mungkin Bapak Ibu juga menyadari demikian ya. Menurut saya sendiri juga demikian. Disiplinnya luar biasa, banyak menerapkannya maksudnya. Tetapi insya Allah dengan perlahan kita membuat perubahan. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya bisa berubah untuk menjadi disiplin. Nah, semua itu harus kita kolaborasikan dengan satu sekolah. Kalau saya hanya misalkan di kelas 4 saya bisa mengkondisikan anak-anak menjadi disiplin, saya disiplin. Tetapi di kelas lain tidak mendukung, warga sekolah yang lain tidak mendukung, akhirnya kelas yang sudah tertata rapi ikut-ikutan apalah bubrah, disiplinnya sulit mengikuti yang lain karena anak-anak itu pasti meniru yang lain. Kaya orang boya kelas 4 dikon disiplin, kelas 5 sakar PDW, mungkin anak-anak mereka seperti itu. Jadi disiplin ini harus penerapannya sebenarnya dimulai dari diri kita dulu, dari diri gurunya, kepala sekolah, kemudian wali kelas, guru mapel, penjaga, semua siswa. Jadi semuanya harus bekerja sama untuk menciptakan sebuah disiplin. Betul, Mas? Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini perilaku manusia dalam artinya itu antara guru dan siswa. Di sini nanti itu kita perhatikan ke anak-anak. Anak-anak itu bisa disiplinnya karena apa? Karena motivasi intrinsiknya anak atau karena sebuah aturan. Nah, kalau munculnya disiplin anak itu sebuah aturan, itu nanti dia itu hanya menghindari apa? Hukuman. Dia menghindari tidak nyamannya di kelas, tidak nyamannya di sekolah. Tapi kalau nanti kita biar berhasil membawa hal-hal positif ke dalam diri anak-anak itu, merubah sedikit demi sedikit, dimanapun anak itu akan merasa nyaman. Jadi tidak lagi merasa pengen golek amane, aku timbang diseneni, budal isu, timbang aku diseneni, aku tak harian sekilas. Jadi dia hanya menghindari apa? Rasa tidak nyaman, takut diberi sanksi atau diberi hukuman. Berbeda dengan motivasinya itu tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Itu kembalinya lagi ya harus dari bapak ibu guru yang mengawali. Jadi dari kita dulu diawali. Kalau bapak ibu guru mengawalinya itu berarti kan apa namanya? Kita sudah memberikan sebuah teladan, sebuah contoh yang baik bagi anak-anak. Karena anak-anak itu pasti mencari contoh, mencari sesuatu yang ditiru. Nek Pak gurune lho tekone jam itu muncul, wingko anake mesti budal ke sekolah ke rumah menuju sekolah ya nyantai. Padahal mereka budal dari rumah mungkin setengah 7 sudah berangkat, tapi nyantai, cek mampir rono, mampir goni kontone ke sekolah akhirnya terlambat. Nah, dari sini kita mengawali dari dalam diri kita untuk menuju disiplin.
diri kita dulu, dijadikan panutan, dijadikan teladan kepada murid-murid kita, sehingga nanti murid-murid kita itu akan merespon dengan mengikuti apa yang kita kerjakan. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsiknya dulu. Nah, ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini kenapa dibuat merah? Kalau selama ini kita mengenalnya ada tata tertib gitu ya. Tata tertib itu sebenarnya kalau menurut penjenengan semua boleh enggak kata tata tertib? Tata tertib itu sama juga dengan peraturan. Jadi nanti anak itu larinya ke mana? Menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Nah, yang kita kerjakan untuk menuju budaya positif itu yang pertama dari ini, keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas menuju lingkungan positif, budaya positif. Nanti keyakinan kelas di belakang ada materinya berikutnya. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa anak itu nanti kalau hanya dengan peraturan, dia itu hanya untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Nah, bagaimana caranya? Kita hadirkan yang namanya keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya kerjakan, sebenarnya keyakinan kelas itu anak-anak itu diajak musyawarah. Diajak musyawarah, karpe kelas iki ku ben tapi biar mengikuti pembelajaran dengan serius, biar membersihkan kelasnya bagaimana dengan anak-anak yang tidak membersihkan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mengajak anak didiknya itu membuat keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya begini, yang pertama-tama kita lakukan itu jangan langsung dari gurunya, membuat keyakinan kelasnya. Yang pertama misalnya Bapak Ibu guru langsung menuliskan di situ berangkat lebih awal. Berarti itu kita kembali lagi kita yang menentukan, bukan kesepakatan kelas tadi. Nah, nanti kita gali dulu. Karena kita misalkan diberi kertas-kertas itu kita suruh nulis maunya mereka itu untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya itu bagaimana. Mungkin nanti ada yang nulis, Pak, kalau bulanan lato-lato, silakan tulis, Pak, berangkat 20 menit sebelum bel sekolah, silakan tulis. Apapun ide mereka silakan ditulis. Kemudian setelah itu tulisan anak itu kita tempel dulu di papan tulis. Tempel semua. Kalau sudah ditempel semua, anak-anak itu nanti kita bawa untuk menuju kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang lebih sederhana. Misalkan dengan kata disiplin, mandiri, semangat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari ide-ide itu nanti kita kita ringkas menjadi kalimat yang mudah dihafal atau diingat oleh anak. Berikutnya Mas. Nah, ini keyakinan kelas tadi Mas. Berikutnya Mas. Membentukkan keyakinan kelas yang paling penting ini katakanlah sebagai pedoman atau patokannya ya. Keyakinan kelas itu harusnya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya begini, kita munculkan saja kata disiplin.
Di keyakinan kelas kita tempel disiplin. Nah, kita menjelaskan kepada anak-anak disiplin itu seperti apa. Disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin mengerjakan tugas, seperti itu. Maksudnya Mas? Terus Mas. Nah, contoh pembuatan keyakinan kelas sudah saya sampaikan seperti tadi. Nah, ini sekarang dari yang saya sampaikan di depan tadi, apa efek samping dari sebuah sanksi, dari sebuah hukuman yang kita berikan kepada anak? Tanpa kita sadari, hukuman yang kita berikan kepada anak itu ternyata memberikan beban yang luar biasa. Bagaimana kok hukuman itu sangat luar biasa efeknya kepada psikologis anak? Anak itu nanti akan merasa di hatinya itu apa? Sakit. Nek wong gede wis ngerti loro atiku. Nah, itu nanti selesainya sangat panjang. Beda dengan sebuah konsekuensi. Jadi nanti ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi lebih bagusnya kepada anak didik itu mengambilnya konsekuensi. Maksudnya begini, misalkan jam olahraga, anak tidak memakai kaos olahraga. Pak Indra manggil anak itu dimarahi. Jadi ini piye kok nggak bawa kaos? Harusnya kamu itu bawa kaos. Sudah kamu sana putar lapangan 90 kali. Nah, itu sebuah sanksi. Itu anak nanti pasti pegel. Padahal itu pelajaran favoritnya. Goro-goro gak lali gak bawa kaos dihukum guru nih. Beda dengan kesepakatan kelasnya. Jadi kesepakatan kelas itu apakah harus wali kelas? Tidak. Mungkin guru mapelnya nanti bisa berkolaborasi dengan wali kelas membuat kesepakatan kelasnya secara bersama-sama. Karena mungkin mapel olahraga, mapel PAI akan berbeda dengan wali kelasnya. Jadi bisa kita munculkan bareng-bareng di keyakinan kelasnya yang di depan tadi. Jadi nanti kepada anak-anak didik kita itu kita sudah mulai merubah lah, tidak memberikan sanksi, tidak memberikan hukuman, tapi memberikan sebuah keyakinan kelas. Jadi dilek nih, misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Kesepakatan kelas kemarin bagaimana? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bagaimana? Kalau kamu seperti ini, berarti nanti konsekuensinya yang harus kamu terima bagaimana? Karena dengan konsekuensi yang kita arahkan, kita tuntunkan tadi, maka anak akan muncul dari dalam dirinya motivasinya itu muncul ingin berubah, ingin memperbaiki kesalahan. Tapi munculnya dari dalam diri anak, bukan dari Pak Indranya. Nanti Pak Indra hari ini hukum, minggu bocah wis semben mergo pegel dijarak meneh. Soalnya anak sing gede-gede. Saya sendiri di kelas seperti itu sering sekali. Tapi setelah mengikuti di CGP ini memang luar biasa. Padahal dulu saya basicnya sama Mas Jojo, sama Bu Diana dari bahasa Inggris, nol brutal guru kelas. Isone mung bahasa Inggris. Jadi yang saya akui sangat bagus sekali memang di pendidikan guru penggeraknya ini. Itu kan.
ini kebutuhan dasar manusia. Pernahkah kita mengamati anak didik kita itu dengan dikaitkan kebutuhan dasar manusia? Anak didik meskipun kecil dia juga seorang manusia. Maka seorang manusia itu pasti punya 5 ini. Cuma anak-anak itu kan belum tahu ini jenisnya ini. Nah, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan 5, kekuasaan. Nomor 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau orang dewasa mengartikan kebutuhan hidup itu pasti makan, minum, mencari uang untuk bertahan hidup. Anak pun sebenarnya juga ini kebutuhan hidupnya yaitu sama dengan kita yang dewasa. Bedanya nanti di nomor 2, cinta dan kasih sayang. Sekarang kita kembali ke kelasnya penjenengan masing-masing. Pernahkah mengamati satu anak atau beberapa anak yang mungkin dia itu luar biasa di kelas itu? Pernahkah jenengan amati? Pernahkah jenengan perhatikan? Pernahkah jenengan itu menggali? Kenapa toh anak itu kok usah? Tapi kita berikan perhatian, ternyata dia manut. Nah, itu kalau kita selidiki, kita gali, mungkin dia kurang perhatian, dia kurang kasih sayangnya di rumah. Dibawa ke sekolah, minta kapan njaluk gurune kon memperhatikan. Banyak sekali kita amati anak-anak yang seperti itu. Terus ada yang kebebasan. Anak ini merasa bebas, tak sewenenge dhewe. Nah, itu juga dia mungkin di rumah ada tipikal orang tua yang protek. Maksudnya protek, dolan kalau koncone gak oleh. Dolan kalau anaknya koncone iki, karo iki gak oleh. Dolanan iki tidak boleh. Nah, itu dia di dalam kelas membutuhkan sebuah kebebasan. Makanya dia di kelas keluar PDW karena tidak ada yang tidak ada yang marah, tidak ada yang jenenge ngarai. Jadi kok roi barang kuwi dia merasa bebas, pembulunya orang katanya. Nah, berikutnya mas. Nah, sekarang ini ada sebuah kasus. Mari kita serta bareng-bareng. Nanti kita maknai bagaimana ini nanti dari kasus ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelitahati, sedang penguasaan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Kira-kira Bapak Ibu mengatasinya bagaimana ini ya? Nek dari Ibu Ani no piye iki? Oh enake no piye? Jadi Ibu Ani ini bingung ngadepi Agus. Agus kuwi sering njaluki bekal anaknya, teman-temannya. Terus Ibu Ani ini bagaimana cara untuk mengendalikan Agus? Nah, Agus ini sebenarnya ingin menguasai. Jadi dia itu pengennya di kelas itu pengen tampil di depan. Iya ini artinya. Mungkin di antara murid-murid kita ada seperti itu ya. Banyak memang aja. Mono dijebal. Nah,
Solusinya itu kalau di sekolah kami hari Jumat itu kita latih dengan pembiasaan berbagi. Kalau berbagi dalam arti begini, setiap hari Jumat minggu pertama sama minggu ketiga sekolah kami itu melaksanakan program berbagi, membawa bekal. Nanti pagi itu selesai melaksanakan senam, anak-anak itu makan bareng-bareng di halaman atau di teras. Setelah itu anak itu yang tidak membawa bekal kita ambilkan dari teman-temannya. Jadi nanti ibu gurunya mungkin ngambilkan piring, tak bawa bekal. Satu dua kali nanti kita coba dulu, diamati dulu. Dari bekal yang berbagi itu nanti setiap kali berbagi bekal itu mungkin anak itu nanti lama-kelamaan berubah. Tetapi kalau masih seperti itu juga nanti jawabannya di belakang, Bu. Ada namanya restitusi. Nanti di situ ada. Jadi kita mencoba untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya anak. Jadi dari program berbagi itu dulu. Mungkin nanti Bapak Ibu di sekolah bisa memunculkan sebuah program apa untuk berbagi itu. Jadi anak itu nanti ada yang kemarin di kelas 4 itu lawuhe, saya lihat lawuhnya lauknya itu tempe, kerupuk karo jangan bening. Dia merasa minder, pasti merasa minder. Koncone enek sing gondok, enek sing kuku, enek sing bebek, enek sing apa ngono jenenge? Crispy yo piye seperti itu. Nah, itu kita ambil. Cah, gimana kesepakatan kelas kita untuk berbagi? Ya Pak, kita saling berbagi. Ini berarti ini dibagi dengan temannya boleh. Malah dijualnya dewe. Anak itu malah kita bimbing nyuwelne diberikan ke temannya yang seperti itu. Malah dia itu bosan dengan lauknya sing iwak, malah jalur sing tempe. 1 kali, 2 kali belum bisa. Kemarin ya seperti itu yang kita laksanakan, seperti yang jenengan sampaikan tadi, Bu. Belum bisa, tapi akhirnya setelah kita laksanakan hampir 1 tahun, lama-kelamaan anak itu menyadari, oh kalau koncone kalau bungso ini jadi. Malah kemarin anak saya sendiri lupa bawa bekal. Malah digoreng-goreng kelas guyon. Apa nih Pak Gatot tidak bobo? Ada yang teriak seperti itu. Akhirnya sama Bu Robi diambilkan piring. Pak, kamu pakai ini ya, nanti sama berbagi sama temannya. Iya Bu. Jadi anak saya itu diambilkan piring, diambilkan nasi, sak sendok. Terus sayur lagi apa? Sing dipingini. Karena nanti kalau kita paksakan sayur ini ternyata anaknya tidak mau. Seperti itu. Sering anak-anak yang tidak membawa itu sering. Jadi berbagi inilah mungkin bisa menjawab jawaban dari Bu Ani. Berikutnya Mas. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Berikutnya yang seperti saya sampaikan di depan, bagaimana toh membuat keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas ini prosesnya seperti ini. Bisa saya tampilkan sebentar saja. Ini gambaran sedikit tentang cara pembuatan keyakinan kelas yang saya sampaikan tadi. Jadi itu proses penggaliannya dulu.
Kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Yang jelas gambarannya untuk pembuatan keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, itu nanti ada yang namanya restitusi. Setelah keyakinan kelas paling terakhir yaitu tentang restitusi. Di situ yang dimaksudkan restitusi itu apa? Restitusi itu perbaikan. Jadi nanti begini, misalkan anak di dalam kelas itu ada yang membuang sampah sembarangan. Kita lihat siapa anaknya yang membuang sampah sembarangan, itu nanti kita bawa, kita ambil ke dalam kantor atau kita sediakan ruangan khusus untuk memberikan kita gali dulu anak ini kenapa membuang sampah. Contohnya seperti ini pertanyaannya, nah kamu kenapa membuang sampah sembarangan, alasannya apa? Kalau membuang sampah sembarangan itu nanti akan terjadi bagaimana, akibatnya bagaimana, lingkunganmu bagaimana. Jadi kita memberikan atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang akan memunculkan jawaban dari anak. Setelah itu anak nanti kita berikan konsekuensinya. Nek kowe buang sampah sembarangan, terus itu nanti hasilnya bagaimana? Terus kamu harus bagaimana? Kalau kamu memang merasa lingkunganmu kotor, bisa menimbulkan banyak penyakit dari lalat atau nyamuk, berarti nanti kamu harus menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya nanti restitusinya ya. Terus berikutnya, contoh kemarin yang saya buat restitusi itu anak yang tidak disiplin mengerjakan tugas. Ada 2 anak, saya bawa ke ruangan kantor, saya tanya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Saya terlambat Pak. Terlambatnya karena apa? Jadi kita kejar terus. Setelah kita kejar, kita gali, kemudian akhirnya kita memberikan perbaikan-perbaikan sehingga anak itu nanti ke depan merasa akan memperbaiki kesalahannya tersebut. Dan yang terakhir setelah direstitusi itu kita pada namanya 5 posisi kontrol. Guru itu nanti ada 5 posisi kontrol. Yang paling bagus, guru itu menempatkan dirinya sebagai manajer. Nah, kalau kita menempatkan sebagai manajer, kita itu nanti mengarahkan anak. Jadi tidak gampang memberikan hukuman kepada anak, tidak membuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol itu ada yang namanya posisinya guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sekarang ada posisi guru itu sebagai teman, sebagai pemantau. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu guru, pernahkah Bapak Ibu guru itu merasa posisinya di pembuat rasa bersalah? Maksudnya begini, ada anak didik kita itu yang membuat sebuah kesalahan sedikit itu ya. Terus kita mengatakannya kepada anak didik kita begini, kamu kalau berbuat seperti ini nanti Pak Guru akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, itu yang dimaksudkan pembuat rasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai teman, ya seolah-olah mengerjakan PR, mengerjakan tugas, kita mendekat, kita ajak mengerjakan bareng. Itu sebenarnya posisi guru sebagai apa? Sebagai teman. Dan yang paling bagus adalah, yang paling tepat itu posisi guru kontrolnya sebagai manajer. Jadi di situ posisi
diskusi kita. Dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi, semoga nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya mengikuti apa yang saya sampaikan sampai dengan selesai. Semoga lain waktu nanti kita bisa berbagi di dalam hal yang lainnya lagi. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjutkan ke CGP-nya. Putih sama coklat, putih 6 untuk ditandalkan di sana. Nanti kita bahas lagi, kita tentukan lagi mana yang dipakai untuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini belum jadi, nanti kita sederhanakan lagi. Saya satu, siapa yuk? Dari grup, ini ada kuning dulu, kuning 2 orang, putih 2 orang, silahkan ditempel.